Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada, yang sedang dalam keadaan on the way mudik ya, karena sebentar lagi kita ingin merayakan Hari Idul Fitri. Pokoknya tak doain deh dimanapun bahagia selalu. Oke teman-teman, seperti janji saya, eh, ini part 2 ya. Jadi memang part pertamanya itu untuk teman-teman yang belum nonton, coba scrolling dulu, nonton dulu. Ini adalah pesan dari selatan ya. Part 2. Jadi pesan dari selatan ini maksudnya pesan dari Ibu Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari Ratu Kidul ya. Jadi saya nggak ceritakan dari awal lagi ya. Teman-teman bisa scrolling dulu yang part pertamanya itu. Jadi memang beberapa hari yang lalu ketika saya sedang di Pelabuhan Ratu, saya megang pasien untuk ruat. Dan memang before after itu, sebelum dan sesudah itu biasanya saya meditasi ya. Untuk cleaningnya ketika habis ngeruat. Dan ternyata ada kehadiran beliau pada saat itu. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali gitu ya. Jadi singkat ceritanya untuk part 1 yang part 1 seperti itu gitu ya. Namun memang mohon maaf sebelumnya, jadi saya bicara itu versi bahasa saya. Karena ya memang adabnya seperti itu ketika dengan beliau, dengan ibu beda gitu ya. Dengan penyampaian saya dengan teman itu, saya mengambil secara garis besar atau kesimpulannya kepada teman-teman gitu ya. Karena memang kalau dengan bahasanya beliau itu bahasanya kalau manusia secara umum tuh filsafatnya tuh bahasanya sangat tinggi sekali, santun ya, lemah lembut gitu ya, dan butuh pencernaan yang tinggi gitu ya. Jadi kalau pakai bahasa beliau untuk saya menceritakan adabnya, saya juga tidak baik dengan beliau gitu ya. Jadi harus ada penghormatan gitu karena kan orang tua. Jadi yang sebelumnya itu di part pertama saya membahas bahwa pesan beliau itu bahwa sesuatu yang mengerikan itu sudah hadir di antara kita. Makhluk yang mengerikan itu sudah hadir di antara kita ya. Namun memang itu adalah pecahannya, jadi bukan sumbernya gitu kan. Sesuatu yang dikhawatirkan itu sudah hadir di antara kita dan menyerupai manusia. Dan mereka itu pecahannya itu masuk ke dalam diri manusia, bukan di golongan manusia yang biasa, yang tentunya smart, malah sangat smart ya. Terus kaya raya, tahta, harta, dan mereka pecahannya itu ada di antara lingkungan seperti itu gitu ya. Dan saya tidak bicara masalah Indonesia aja, tapi saya bicara masalah dunia. Itu pecahan tersebut, makhluk tersebut sudah ada di belahan dunia ya. Itu yang pesan ibu. Jadi kerusakan iman, kerusakan mentalitas gitu ya, itu sudah mulai makin marak, makin tersebar gitu kan. Dan memang seperti kita lihat ada tanda-tanda ada suatu perkumpulan baru, malah dijadikan agama baru gitu ya, yang membuat gongnya itu ketika beliau menyampaikan pesan itu, akhirnya saya melihat evaluasi yang ada di dunia ini kehidupan, bahwa memang beritanya kan ada kabar agama baru gitu ya, dan banyaknya diisi oleh anak-anak muda gitu. Dan kerusakan-kerusakan mental, kerusakan keimanan memang di setting dengan sedemikian rupa, itu yang terjadi gitu ya. Dan yang di pertama kali yang
akan yang dirusak itu adalah jiwa anak-anak gitu ya. Anak-anak yang masih usianya belia atau anak-anak yang masih sangat dini mungkin gitu ya, dari bibit-bibit itu yang lebih fokus mereka perhatikan, oke. Dan peperangan yang ada terjadi pun saat ini kan memang udah menjadi ujian buat kita semua ya, udah menjadi cobaan buat kita semua gitu kan, karena memang uh, dia itu lahir di sisi uh, ketidak apa ya, ketidakpuasan dengan amarah, emosi, dengan hal-hal yang uh, intinya tuh melawan segala ketentuan Allah, melawan segala ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah mulai terjadi dan sudah persiapan semuanya gitu ya, kelompok-kelompok tertentu gitu. Penyambutan-penyambutan itu berupa banyaknya banyaknya sebuah uh, penyesatan-penyesatan gitu. Jadi saran dari ya pesan dari beliau, kuatkan imanmu ya, uh, bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam berucap. Itu salah satu pesan beliau gitu ya. Karena kehadiran makhluk ini uh, itu pecahan. Jadi memang kalau bahasa saya, Dajjal itu dia memiliki beberapa pecahan ya. Jadi pecahan-pecahannya itulah yang akhirnya berwujud sudah menjadi manusia, energi-energinya itu. Dan dia punya target-target tertentu untuk dapat uh, meneruskan pengikut-pengikutnya itu gitu loh. Itu udah makin terjadi gitu, dan udah mulai pergerakannya, udah start di tahun ini lebih marak lagi. Dan hati-hati, jadi intinya gini loh, kita memang membutuhkan teknologi ya, sangat butuh dengan teknologi, kehidupan dimanapun, membantu pekerjaan, membantu untuk sekolah, benar. Tapi kalau dalam bahasanya tuh jangan kita masuk ke dalamnya. Dalam arti kata kita harus bisa uh, menekan itu. Jangan segalanya itu, karena manusia itu akan dihabiskan bahasanya tuh akan dihabiskan oleh mesin terbang lah, inti seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi gitu loh, karena walaupun bagaimanapun kehidupan manusia akan terus berjalan. Jangan sampai dengan cara ini penguasaan mereka dengan cara menghilangkan beberapa nyawa manusia untuk menjadikan dunia ini adalah untuk uh, dunia mesin gitu. Ini saya mendefinisikan ya gitu ya. Ya karena bahasanya itu sebenarnya sejujurnya sulit untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena Ibunda Kanjeng Ratu Kidul itu sangat, bahasanya itu filsafatnya tuh luar biasa. Filsafat tingginya, seninya gitu ya, bahasa pujangganya eh benar-benar perfect menurut saya seperti itu. Jadi dan ketika saya disampaikan pun saya benar-benar mencerna, dan sampai sebenarnya saya sungkan untuk bertanya secara lebih lanjut ketika beliau menyampaikan pesan gitu ya. Tapi saya coba untuk memberanikan diri walaupun saya tidak melihat ke ini, saya tetap nunduk gitu ya. Karena rasa hormat itu gitu. Dan memang kalau untuk bencana nanti akan ada terjadi gempa. Gempanya itu ya memang lumayan terasa ya. Karena memang bumi itu dalam keadaan sakit,
dan memang kita sedang ditata ulang kembali geografis untuk manusia jangan kaget gitu ya. Tatanan sedang diatur kembali gitu ya, posisi-posisinya yang baik, dan itu juga untuk demi kebaikan kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala itu yang saat itu datang tidak tidak besar, dan kalau bisa kita jangan sampai merasakan yang benar-benar menakutkan gitu ya. Itu sih permintaan saya kemarin waktu dengan dialog dengan beliau gitu ya. Semoga, maksudnya bukan semoga ya, Bismillah, ini manusia ya, makhluk-makhluk yang ada di daratan ini tidak merasakan kesakitan yang sangat gitu kan. Boleh dong saya berharap seperti itu gitu kan. Ya mewakili teman-teman yang ada di rumah gitu. Nah, nanti akan datang masa uh, memang apa namanya tuh, cuaca yang sangat tidak baik ya, kering, bahasanya seperti itu gitu ya. Karena ada efek dari uh, guncangan ini semua gitu ya, akan terjadinya panas yang akan sangat panas, kita akan mengalami melewati masa itu. Itu, dan untuk teman-teman persiapkan diri bila itu terjadi, kita akan mengalami masa kemarau yang panjang, yang panasnya itu panas banget. Nah, itu persiapkan diri ya, apa yang bisa dipersiapkan ya, untuk teman-teman udah mulai nih berpikir seandainya sedang lagi menanam, bertani atau apa, itu teman-teman bisa dihitung waktunya, jangan sampai ketika itu terjadi teman-teman sedang menunggu masa panen gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa sebelum itu terjadi, teman-teman udah merasakan panen terlebih dahulu gitu. Itu harapan saya gitu ya. Nah, kemarau yang panjang, kemarau yang tinggi ini akan cukup lama dan akan mengalami tandus, kekeringan. Itu yang akan diserang itu memang pertanian ya, otomatis ya. Nah, jadi uh, agak sedikit, kalau saya ambil kesimpulan, agak sedikit mahal untuk harga-harga sayur-sayuran gitu ya. Tapi kan alhamdulillahnya di perikanan itu, terutama laut, itu baik. Alhamdulillahnya itu gitu ya. Karena ya itu dia saya bilang, saya selalu meyakini bahwa Allah tidak akan mentelantarkan kita gitu. Saya selalu meyakini itu gitu. Nah, untuk gempa yang terjadi ini ya lumayan keras gitu ya. Lumayan terasa. Banyak-banyak berdoa, itu pesan saya. Nah, ketika makhluk ini sudah ada di antara kita, kata beliau gitu ya, memang satu tugasnya adalah untuk mengubah iman manusia itu sendiri. Untuk menjadikan manusia itu alat mereka semua. Kemenangan yang dicapai itu memang kemenangan dari makhluk itu. Itu yang terjadi. Ini masalah kepuasan. Dan dia sudah berwujud manusia. Saya bilang, saya ngebatin sih saat itu. Saya bilang, ya semoga bismillah dia keburu pulang lah. Jadi biar nggak ada tempat. Tapi memang rancangan-rancangannya itu untuk mensesatkan tuh sangat luar biasa. Jadi sisi kemanusiaan kita pun hilang. Jadi kita tuh tidak tahu
kita sedang disuguhkan oleh makanan apa yang akan kita makan. Ya, kita harus hati-hati memilih makanan, terutama daging, karena memang tadi mereka itu ingin mengajak kita melawan ketentuan Tuhan. Bagaimana nih caranya nih agar manusia itu terkontaminasi dengan ini semua, gitu. Dan saya tanya, apakah pecahan dari makhluk tersebut sudah masuk ke Indonesia, gitu kan? Dan memang itu pecahan-pecahan itu masih berada di luar Indonesia, ya. Namun yang kita khawatirkan bila dia itu mempunyai cabang-cabang lain yang bisa masuk ke negara kita. Nah, disinilah beliau hadir adalah untuk menguatkan kita bahwa kuatkan iman kalian. Jadilah manusia yang bijaksana dalam bersikap, berbicara ataupun bertindak. Ya, lakumu, intinya tuh lakonmu benar-benar di tahun 2026 ini menentukan jalan hidupmu. Bahasanya seperti itu. Jadi kesimpulannya hukum tabur tuai itu juga terjadi. Kan lakonmu menentukan jalan hidupmu. Dan apa yang kau masukkan ke dalam mulutmu juga menentukan bagaimana imanmu. Jadi benar-benar menyeramkan gitu. Bahasanya seperti itu kan, filsafat kan, saya bilang filsafatnya itu tinggi. Cuman kan saya cerna dari versi bahasa saya. Gitu. Karena ya memang ya gitu, sulit kalau dengan pakai bahasa beliau. Ada sebuah danau di luar, bukan di Indonesia. Sungai atau danau ya. Saya lupa saat itu sejujurnya. Antara sungai dan danau. Makhluk itu keluar dari sana. Ada. Dan ada menyerupainya perempuan. Mengerikan. Sebenarnya yang paling mengerikan ini kalau dia menyerupainya perempuan. Tapi belum, nggak ada di Indonesia, masih di luar. Itu. Dan perempuan inilah yang masuk ke dalam sisi anak-anak. Gitu. Terus intinya segala adab, segala tata krama, bertindaklah seyogianya, umurmu lah, intinya seperti itu. Adabmu seperti apa. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan umur kita, itu jangan pernah kita masuk dalam lingkungan itu. Contohnya misalnya anak-anak nih, anak-anak tidak seyogianya ada di dalam lingkungan itu, ada di dalam situasi itu jangan sampai mereka masuk dalam lingkungan lingkaran itu. Jadi dibatasilah yang namanya permainan-permainan. Intinya sih saya ngambil kesimpulan seperti itu. Gitu. Dan mereka juga banyak masuk ke dalam lingkungan para petinggi-petinggi agama. Itu yang sangat mengerikan. Saya nggak bilang agama apapun, tapi mereka ada sebagian di luar tuh udah mulai masuk. Itu yang mengerikan seperti itu. Dan memang gongnya peperangan ini, gitu ya, memang ada efek yang akan dirasa. Tapi kalau saya lihat
dampak itu bukan suatu korban. Beda ya, dampak dan korban beda. Berdampak iya, tapi kita bukan menjadi korban peperangan. Paham ya maksudnya? Jadi ya dampak ya udah dampaknya apa, tapi nggak berarti kalau jadi korban kan itu kan level parahnya itu kan 10 kan 9,5. Tapi kalau dampak itu kan paling kita cuma 6 gitu. Dan saya sempat nanya dengan keadaan sedang dunia seperti ini, sedang dalam keadaan perang seperti ini, apakah negara Indonesia akan menjadi korban? Saya bilang itu, saya tanya, tapi itu tadi jawabannya. Saya ambil kesimpulan bahwa hanya berdampak aja. Dia pesan saya juga sama, mandiri itu penting. Ya, jadi uh, kemandirian itu sangat penting. Uh, Lalu saya bertanya lagi kan, akan ada tsunami yang besar yang terjadi? Seperti yang dikhawatirkan kan selama ini kan. Ya, ada beberapa titik sih memang yang desakan dari laut gitu ya. Tetapi jadi gini loh, laut itu kan masuk ya aliran sungai atau apa gitu ya. Nah, ada kesalahan di daratan gitu loh. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi tidak fokus hanya masalah tsunami, banjir itu. Jadi tsunami itu bisa juga seperti tsunami tapi bukan dari laut. Ada yang seperti itu, gitu loh. Saya mengingatkan ya di beberapa video saya sebelumnya bahwa tolong dijaga tanggul. Tanggul di Indonesia tolong diperbaiki. Untuk para petinggi-petinggi wilayah, tolong diperhatikan, di cross check lagi bagaimana kualitas tanggul, udah berapa lama tanggul tersebut. Perlukah namanya perbaikan atau renovasi gitu ya. Karena kasus yang terjadi ini banyak banjir itu karena tanggul. Saya udah bikin video di beberapa video saya selanjutnya ya. Kejadiannya itu mau di mana aja. Jangan remehkan tanggul gitu. Karena banjir itu salah satunya terjadi karena tanggul kita. Udah nggak layak. Jadi butuh renovasi lagi. Untuk gunung, ya kalau hanya ngulet-ngulet dikit ya ada ya intinya, tetapi tidak 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 sebuah menjadi bencana yang besar gitu. Tapi di antara itu semua yang paling menakutkan bahwa makhluk itu sudah hadir di antara kita, pecahannya. Jadi mungkin nih kalau yang kalian tahu itu yang namanya si Dajjal itu kan satu. Ternyata dia itu bisa kayak amuba pecah, mencah dia. Nah itu sudah berwujud manusia. Jadi hati-hati dalam memilih teman, memilih pasangan, memilih sahabat, memilih pergaulan. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kalau di lingkungan anak-anak itu yang dimasukkan itu dari makanan, dari tontonan, permainan gitu ya. Karena kan berurusan dengan adab. Kalau anak-anak yang diserang itu adalah adab dan etika yang diserang. Kalau saya ngambil kesimpulan ya. Nah, kalau untuk anak udah remaja, udah dewasa, yang diserang itu adalah kehidupan bebas. Jadi semua dihalalkan, apapun itu. Mau narkocoy, mau kehidupan bebas, segala sesuatu yang menentang Tuhan itu dihalalkan. Marak. Jadi
Beda umur, beda cara, beda level. Rentannya seperti itu. Nah, kalau untuk udah usia-usia tua itu kan memang udah susah dirubah secara pola pikir ya. Jadi dibuat mereka itu kayak dibuat sebuah sakit aja, kayak depres, larinya ke situ kayak depresi, akhirnya sakit. Nah, mulai dari larinya ke kesesatan, penyesatan. Jadi ada levelnya masing-masing, ada itunya, nggak sama. Jangan kaget nanti banyak hubungan yang terlarang. Jangan kaget. Kuncinya adalah iman. Itu aja, iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau kita Islam, Muslim, kita berpegangan kepada Nabi Muhammad SAW, salawat apa semuanya. Sebuah sesuatu yang melawan Tuhan itu ya dianggap sebuah apa ya, kalau saya ambil rangkum bahasa beliau itu menjadi sebuah hal biasa. Jadi menjadi hal kayak ya hal ya udah gitu loh. Banyak manusia yang sudah tidak takut dosa. Bahasa seperti itu. Sudah marak banyak manusia yang tidak takut dengan dosa. Sudah tidak memikirkan. Padahal tuh bahasanya dalam loh. Lakumu menunjukkan masa depanmu. Adabmu menunjukkan masa depanmu. Imanmu menunjukkan bagaimana kamu pulang. Kan maknanya besar ya. Makanya saya bilang ini adalah ini adalah penjabaran yang versi saya jabarkan. Saya minta doa kepada beliau, doakan kita semua, gitu ya. Doakan kita semua juga yang ada di daratan ini agar senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada beliau tolong doakan, bantu doa gitu. Baru itu aja sih ya. Jadi ada lagi sih, tapi saya lupa ya karena bahasanya tuh ini sekali. Beliau itu filsafat dan santun sekali gitu loh. Jadi benar-benar saya harus mencerna dan berpikir kuat untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman cintai produk dalam negeri, produk yang ada di pasar tradisional, dicintai, daging, ataupun tumbuh-tumbuhan yang istilahnya, maaf, buah-buahan yang itu cintai gitu ya. Ya emang ada positifnya, jadi kita bisa mengangkat hasil tani sendiri. Gitu. Ya, pasti bisa dong. Ini kucing saya nih benar-benar. Jadi seperti itu ya. Nanti ada part 3 ya. Jadi kita sambung lagi. Ini sampai di sini dulu. Jadi teman-teman bisa mengambil segala sesuatunya untuk hal yang positif. Bila kalian tidak suka, mudah saja silakan hembuskan keluar. Tidak boleh ada saling menghujat di komentar saya, karena sesungguhnya kita harus melawan, ada yang lebih fokus, yaitu adalah kita melawan dari kejahatan itu sendiri. Oke?
Sampai ketemu lagi di video Feni Rama Official. Dukung selalu YouTube saya. Ada part 3 dengan versi saya menyampaikan kepada teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.